Dianggap terlibat korupsi pemotongan dana insentif para ASN BPPD Sidoarjo hingga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Ex-Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlor Ali alias Gus Mutlor divonis penjara 4,6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, yakni pada Senin 23 Desember siang. Tak cuma itu, Gus Muhdlor juga diwajibkan membayar denda sekira 300 juta rupiah atau jika tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi, silakan untuk laporan lengkapnya. Ini baik Adila, jadi dianggap terlibat korupsi pemotongan dana insentif para ASN BPPD Sidoarjo hingga menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. Ex-Bupati Sidoarjo Ahmad Mudor Ali alias Gus Mudor akhirnya divonis penjara 4,6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya pada Senin siang kemarin. Cuma itu Gus Mudor juga diwajibkan bayar denda sebanyak 300 juta atau jika tidak bisa membayarkannya maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Bahkan Gus Motor juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti sebanyak 1,4 miliar. Ketentuannya jika tidak bisa dibayar maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa akan dilakukan penyitaan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun jika harta benda tersebut nilainya tidak mencukupi maka akan ditambah dengan hukuman penjara selama 1,6 tahun. Hakim Ketua Majelis Persidangan tersebut Niputu Sri Indayani meyakini dan meyakini bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah setelah meminta memotong dan menyimpan uang pemotongan insentif para pegawai ASN BPPD. Hal yang meringan karena keputusan tersebut terdakwa sebelumnya belum pernah di penjara, dianggap sopan dan kooperatif saat proses peradilan berlangsung serta memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kemudian terdakwa dianggap berkontribusi positif untuk kemajuan Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi lebih baik. Lalu mengenai hal yang memberatkan, terdakwa terbukti meminta memotong dan menerima uang insentif para pegawai ASN BPPD yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdakwa juga selama menjabat di pemerintahan dianggap tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah dalam upaya atas praktik korupsi. Menanggapi hasil putusan terhadap Gus Mudor, penasihat hukumnya yang bernama Mustafa Abidin saat persidangan merespon bahwasanya pihaknya masih akan pikir-pikir terlebih dahulu atas putusan tersebut. Setelah rampung mendengarkan bacaan amar putusan tersebut, kemarin Gus Mudor yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna kuning dan berpeci hitam itu memilih bungkam terhadap awak media. Karena setelah rampung menjabat tangan para JPU KPK yang hadir saat itu yang bergegas berjalan keluar menyibak kerumunan massa pendukungnya. Selama berjalan menyibak kerumunan tersebut, Gus Mudor cuma berkata bahwasanya dirinya ingin segera menunaikan ibadah sholat pada siang hari itu. Jalannya sidang vonis tersebut disaksikan oleh puluhan orang anggota orang pendukung dari Gus Mudor. Mereka tanpa memenuhi semua kursi di dalam ruang tunggu audiens ruang sidang tersebut. Bahkan petugas keamanan kantor PN Tipikor terpaksa memberikan kursi tunggu tambahan tempat di tengah area di tengah saf ruang sidang, namun fasilitas tempat duduk taman tersebut nyatanya tidak dapat menampung massa pendukung dan beberapa orang lainnya masih tampak menunggu dengan cara berdiri di sela-sela kursi yang disediakan. Ternyata massa pendukung Gus Mudor itu juga hanya memenuhi di dalam ruang sidang, namun juga di luar ruang sidang mereka juga tampak menunggu di luar jalannya sidang vonis atas Gus Mudor tersebut. Vonis yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim persidangan kala itu dianggap lebih ringan dari tuntutan JPU KPK sebelumnya, yang para JPU semula sempat menuntut Majelis Hakim persidangan untuk menjatuhkan hukuman pada Gus Mudor dengan pidana penjara 6,4 tahun dengan denda 300 juta serta uang pengganti 1,4 miliar subsidiar 3 tahun kurungan penjara. Kemudian setelah jalannya sidang selesai, penasihat hukum Gus Mudor yang bernama Mustafa Abidin menanggapi pertanyaan awak media, rasanya pihaknya tetap ingin konsisten terhadap pledoi yang telah dibuat oleh timnya beserta juga Gus Mudor. Artinya ia tetap menampik adanya keterlibatan aktif dan secara langsung dari kliennya dalam praktik lancung para anak buah dari sang klien. Mustafa kembali mengulas keterangan saksi dari Ari Suryono yang juga merupakan tersangka dalam kasus tersebut, bahkan kini sudah berstatus terpidana, yang menyebutkan
Gus Mudor itu sendiri tidak mengetahui adanya praktik pemotongan dana insentif tersebut. Namun Mustafa menyayangkan mengapa pihak majelis hakim persidangan masih menganggap kliennya berperan aktif memerintah dan mengetahui praktik pemotongan dana insentif para ASN tersebut. Lalu di lain sisi untuk JPU KPK Johan yang bernama Johan Dwi kemarin menerangkan bahwasanya pihaknya masih akan pikir-pikir terlebih dahulu atas hasil putusan tersebut dengan menggunakan waktu yang ada untuk melaporkan hasil putusan sidang tersebut kepada pihak pimpinannya. Demikian reportase kami. Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama penasihat hukum Gus Mudor, yakni Mustafa Abidin, JPU KPK Johan Dwi. Berikut untuk tayangannya. Hukuman 4 tahun 6 bulan. Artinya nanti jaksa masih punya hak yang untuk pikir-pikir. Nanti akan dilaporkan ke pimpinan sesuai sama PUP kalian. Itu sudah di atas 23. Untuk proses selanjutnya ya kita laporkan. Pertimbangan pikir-pikirnya apa ini, Mas? Mungkin untuk laporan ke pimpinan, untuk laporan pusat. Gitu. Kalau dendanya tadi berapa? 300 juta subsidi 3 bulan. Jadi lebih rendah dari subsidinya, lebih rendah dari yang subsidi ya. Konform apa ya? Kalau nggak salah. Konform 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi tetap jadi bahan pertimbangan untuk laporan. Dari 6 tahun dari 2/3. Tapi kalau pertimbangan hakim tadi menurut Kalau kami lihat sih kami lihat dari pertimbangan hakim sebenarnya sebagian besar sudah diakomodir ya. Dari perkara yang dituangkan dalam tuntutan sudah diakomodir dalam putusan. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan ya semua ya pembacaan putusan hari ini. Ya, meskipun setelah kami dengar tadi hukuman pidana yang dijatuhkan minim ya dari tuntutan jaksa, juga pasal ini kan minimal 4 tahun dan dia dijatuhkan hukuman 4,5 tahun ya, 4 tahun 6 bulan. Namun bagi kami, baik terdakwa maupun penasihat hukum, itu bukan tujuan kami. Karena sejak semula kami berkeyakinan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Mudor itu sama sekali tidak terbukti. Namun kami tetap menghormati putusan majelis hakim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.